Nah tuh anak ini bawa aja ke Gunung Lawu, minumkan sumber air yang di sana. Sumber air Gunung Lawu. Iya. Ruang dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini adalah podcast kesekian kalinya Ruang Dunia. Saat ini saya sedang berada di Basecamp Arsenal Adventure bersama Hasan. Siapa namanya Hasan? Muhammad Hasanuddin. Muhammad Hasanuddin. Iya. Kalau nama Instagram saya penggemar underscore kecil. Nama Instagramnya penggemar_kecil. Nah, teman-teman nanti follow. Nah, sekilas kalau saya lihat nih si Hasan ini kayak stand up komedian. Zawin Nur, Hasan ya. Tapi banyak sih yang bilang gitu. Oh, banyak yang bilang gitu ya. Tapi gue kira-kira ngefans gak sama dia? Ngefans sih bang. Ngefans, apalagi dia seorang pejalan juga kan. Seorang pejalan, komedian. Ya aku lebih suka tengok dia lagi jalannya dia tuh. Oh gitu. Lebih asik kayaknya. Kebetulan kayaknya ada persamaan hobi juga sama Hasan ya. Cuma bedanya dia komedian. Dan aku hanya orang biasa. Beda nasib juga ya kan. Ya mana tahu nanti mudah-mudahan kan kita nggak tahu ke depan rezekinya Hasan sama seperti Bang Zawin. Oke. Hasan ini dari mana San? Dari Inhu bang. Kita dari Inhu. Asal dari Inhu. Memang kalau suku Sunda. Dari Inhu. Oh, merantau ya? Ya merantau dari Jawa ke sini. Oke. Nah, kebetulan dia bisa sampai ke sini ini dia lagi ada acara kemarin. Udah selesai sih. Habis acara dari Sumbar, keliling Sumbar kurang lebih 5 hari ya? Iya, kurang lebih 5 hari sama Rian. Di balik kamera itu ada Rian. Nanti teman-teman follow Instagramnya penggemar kecil, cari aja namanya Rian, cari aja lah pokoknya biar penasaran. Dia pokoknya itulah pokoknya. Iya, dia orangnya ganteng nih. Tengok aja nanti di Instagramnya penggemar kecil. Habis acara apa? Acara Vespa bang. Acara Vespa. Ya, acara Vespa yang lokasinya pas sekali dengan Solok kaki Gunung Talang kan. Oh, habis acara Vespa di kaki Gunung Solo, kaki Gunung Talang. Iya. Kaki Gunung Talang. Itu acara apa tuh? Acara ini dah festival. Berarti memang hobi Vespaan ya? Ya, di hobi di Vespa juga, hobi juga di alam juga kan. Iyalah kalau anak Vespa itu identik dengan anak pegiat alam juga sih. Menyatu dia. Oke. Tapi kalau teman-teman melihat di jalan-jalan itu kan mana tuh ada yang mogok, bantuin aja. Nggak mesti jadi anak Vespa ya, harus membantu teman-teman Vespa lainnya. Kita jadi manusia pun bisa membantu kan gitu. Sama manusia saling membantu kan. Sama manusia saling membantu. Iyalah. Bersyukur juga kami dihampiri sama Hasan sama Rian menjalin silaturahmi. Ini sih San, di Basecamp ini kan kami sedang mengundang teman-teman yang hobi di alam tuh. Hobi di alam untuk berbagi cerita mengenai dunia pegiat alam, ataupun ya kalau Hasan ada hobi di gunung misalkan pendakian, boleh cerita mungkin. Ya. Ada sih waktu itu ada melakukan perjalanan itu di Gunung Lawu. Udah sampai Lawu aja ya? Iya. Gunung Kerinci udah? Gunung Kerinci udah bang. Udah. Gunung Sumbar apa? Gunung Sumbar ini masih baru Singgalang, Talang, Marapi, baru itu aja sih bang. Tapi udah sampai Lawu. Udah. Di antara gunung-gunung yang sudah Hasan daki nih, boleh nggak sedikit berbagi cerita? Ya, salah satu aja lah, nggak usah semuanya. Mungkin yang di Lawu itu lah bang. Di Gunung Lawu. Ya, Gunung Lawu itu di Jawa Tengah ya, kalau nggak salah. Gunung Lawu di Jawa Tengah. Nah, mungkin bisa berbagi cerita dari proses kok bisa sampai Gunung Lawu nih, itu dulu lah. Itu dulu ya. Awalnya sih kan mau naik Gunung Singgalang nih. Jadi ada teman minta temenin aku ngantar orang tuaku. Karena orang tuaku udah nggak bisa jalan, susah jalan lah gitu kan. Jadi ya aku pikir lagi, oke lah, aku mau ikut, tapi sekalian aku ikut Nazar. Ya jadi waktu itu aku sempat gondrong juga bang. Oh pernah gondrong. Nah aku pengen potong rambut kalau udah sampai Gunung Jawa.
Oh gitu apanya ya, keinginannya ya. Gitu. Gondrong kalau sudah gunung Jawa pangkas. Gitu. Okay. Dan akhirnya sampai juga Gunung Lawu ini kan. Sampai Gunung Lawu. Jadi pas mau naik Gunung Lawu ini kan kita sempet ada beberapa lama lah di tabungnya teman. Di daerah mana tuh? Di Wonogiri. Wonogiri. Oke. Jadi waktu itu pas lagi ngumpul-ngumpul lah sama orang-orang situ, ada teman-teman juga kan. Jadi tahu lah mereka kalau Hasan sama kawannya mau naik Gunung Lawu. Berarti sama kawan-kawan berapa orang? Berempat. Berempat ya. Nah berempat itu dia nih ada salah satu teman yang habis kena guna-guna. Santet lah bahasanya kan. Kok bisa? Kurang tahu juga bang ya, mungkin dari masa lalu dia mungkin nakal atau apa kan. Jadi dia orang lah gitu. Jadi dia disantet orang. Santet orang udah disembuhkan sama orang-orang pintar yang di bagian Jawa kan. Jadi sembuh, cuman belum terlalu normal. Sembuhnya tuh cuman masih linglung lah. Kita ngajak ngobrol dia cuman balas patah 2 patah. Nah jadi ada yang ngomong karena tuh anak ini bawa aja ke Gunung Lawu, minumkan sumber air yang di sana. Sumber air Gunung Lawu. Iya. Yang dikenal katanya yang benar-benar keramat lah ya. Nah, itu udah. Oh jadi karena dia pernah kena santet itu, pernah guna-guna orang, syaratnya harus mendaki Gunung Lawu, minum air Gunung Lawu. Insya Allah katanya sembuh. Nah, jadi singkat cerita, jadi waktu itu Hasan berapa orang berangkat? Berempat. Dari pintu mana tuh? Dari Cemoro Kandang. Dari jalur Cemoro Kandang ya. Ya, kan ada beberapa jalur. Berarti Hasan dari Cemoro Kandang. Kemudian jadi waktu itu kita berangkat naik Vespa juga bang. Dari rumah ke Gunung Lawu itu naik Vespa. Iya. Melakukan perjalanan sampai juga motor itu nge-gym juga di jalan. Jadi sampai sana pas lah jam-jam 5:30 mau maghriban kan. Jadi bimbingan sama kawan-kawan gimana mau naik apa enggak. Jadi teman yang mengusulkan udah naik aja sesampainya. Nah, jadi kita putuskan untuk berangkat. Daftarlah kami registrasi kan. Nah jadi pas mau azan maghrib tuh emang agak naik kasih ya, naik dikit jalan, pas masuk itu udah jumpa dupa gitu yang untuk ibadah. Oh iya, nggak sesajen gitu kan. Jadi buat saya sendiri selama naik Gunung Sumatera ini belum pernah jumpa kayak gitu nih. Sekali jumpa kayak gitu ya kaget aja gitu, wih ini apain gitu. Baru masuk di trek ya. Iya, masuk trek udah jumpa kayak gituan kan. Pintu rimba lah jatuhnya ya. Baru masuk pintu rimba udah jumpa dupa. Jadi sempat kaget juga. Wih, apa ini? Dupa. Jadi gimana, aman gimana? Katanya sih aman aja. Udah, nanti sesampainya aja kita ngecamp. Jadi kami jalan lah terus kan. Jalan terus jumpa pos 1. Nah, pos 1 itu ada yang ngecamp lah kan. Karena posisi sudah gelap, ya mungkin kita jalan terus kan. Udahlah kita camp sini aja. Kita camp situ. Jumpa juga sama orang Bekasi. Orang Bekasi lagi naik juga bareng berarti. Kemudian setelah itu kami udah lanjut pagi kan. Lanjutlah kami ke atas. Itu sempat memang nyantai juga kita kan. Nyantai di mana tuh nyantainya? Di trek. Okay. Sambil sempat lah ya kopi. Sambil dia ngobrol-ngobrol nggak jelas lah gitu kan. Iya. Sambil tertawa gitu. Jadi sempat juga di jalan tuh kami papasan lah dengan orang gitu kan. Seorang porter. Oke. Nah, kami yang biasanya jalan santai itu kan, jadi jumpa seorang porter ini langsung kali dia jalan apa cepat lah dia jalan. Padahal bebannya berat pada kami. Tapi kok bisa cepat gitu ya. Ini tuh pikir ya, coba kita kayak gitu. Oke. Jadi setelah jumpa porter bermalam di mana? Bermalam kita pas samping warungnya Mbok Iem. Warungnya Mbok Iem.
Oke. Nah pas malam tuh bang, sempat juga sih aku demam. Demam. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ngedrop badan kan. Jadi temen ya masih pertolongan pertama lah gitu. Nah, aku disuruh istirahat. Nah temen yang habis kena guna-guna ini pun dia diem aja. Jadi kami agak khawatir juga nih kan. Kenapa dia nih? Diajak ngobrol lah. Masih juga belum ada perubahan gitu kan. Udah kami kasih air yang memang katanya sama itu kan gitu. Oh berarti udah ngambil air? Udah ambil air. Jadi selama perjalanannya itu kami ngelawatin air yang kata orang itu. Oh berarti udah ngambil air yang ada orang lain bilang di situ ada airnya. Yang harus diminum lah itu kan. Minum kan udah. Terus sisi aku sakit istirahat. Temenku udah tidur aja dulu. Nanti jam 2 aku bangunin. Nggak tahu aku tujuannya apa. Jam 2 aku bangunin. Jam 2 dia minta makan. Ya nanti aku bangunin jam 2. Nah yang teman yang kena guna nih pas sampingnya senggan gitu. Jadi tidurlah kami berdua. Yang berdua ini belum. Oh yang berdua belum ngobrol lah orang kan. Nah tiba jam 2 ini siang guna-guna ini bangun. Dan kami tidur semua. Udah tidur ayam lah gitu kan. Jadi dia bangun pakai bahasa Jawa, cok tangi di jam 2 nih katanya mau buatin teh. Oke. Nah, kami tuh sentak situ bangun semua. Kaget, biasanya dia nggak pernah ngomong nih, nggak pernah mau ngomong, basa-basi gitu kan. Tiba-tiba dia bangun. Nah terus sentak juga aku ngomong gini, udah sembuh nih. Serius nih bang? Tengok ininya, pegang ininya, cek. Serius nih, udah sembuh nih. Apa sih katanya? Makanya udah kayak orang normal biasa bang. Nah di situ aku sama teman-teman yang bertiga itu berpikir gini, wah ini beneran nih, kok dia bisa sembuh gitu? Padahal cuma air kan gitu. Kayak nggak percaya gitu. Apa mungkin cuma di sini aja dia sembuhnya gitu kan? Tuhan ini nggak tahu nih. Nah jadi karena aku kan punya ajar juga nih. Teman yang 2 nih nggak mau ke puncak, nggak mau ke Tugu. Jadi aku sama yang guna-guna ini naiklah ke Tugu. Nah, kamu habis nazar kan, jadi dia sempat rambut dia tuh panjang juga bang. Aku bilang ini, aku nggak mau tahu, memang ini agak kemaksaan. Maaf, rambutmu harus potong juga, biar semuanya kita lepaskan di sini. Nah, di sampai atas, ini agak lupa juga sih bawa gunting kan, jadi agak sakit dikit, mungkin minjem pisau orang. Bisa orang dia. Ini buat syarat aja nih untuk potong, saling memotong lah bang gitu kan. Udah duduk bentar, renungin lah gitu kan. Akhirnya aku sampai sini juga. Udah 4 tahun aku ke Jawa terus, menggagal terus. Dan akhirnya aku bisa nginjakan kaki di Gunung Jawa. Jawa itulah ya. Dan sama teman-teman yang asik sih. Nah sudah itu kami turun lagi ke bawah, ngobrol-ngobrol bentar. Jadi gimana kita lanjut pulang, lewat jalur mana? Udah jalur yang satu ini aja, yang sama yang kita naikin tadi gitu. Nah, kami jalan terus, ya yang teman ini namanya yang nggak bener kemarin, namanya Nasib lah kan, pas namanya Nasib sih. Namanya Nasib. Nah, ya jalan tuh udah kayak orang biasa bang, normal gitu, kayak kami gini. Jadi itu tuh aku masih pikir, nggak yakin aku nih. Gak bener nih, kok bisa gitu kan? Kayak sebatas air gitu. Jadi tertarik juga aku. Dia kena guna-guna, kemudian dia minum air di Gunung Lawu dan ada perubahan. Air itu ngambilnya di mana? Di sumber air bang. Di sumber air. Sumber air berapa kira-kira? Dia ada 3 macam, cuman namanya lupa bang. Kalau dari Pintu Rimba berapa jam dia? Sekitar agak jauh sih bang. Airnya ngalir? Dan bening, bersih, segar. Dia ngambil sendiri atau teman-teman? Teman-teman. Jadi kan air itu kita minum bersama-sama, supaya melepas semua apa yang kita inginkan gitu kan. Melepaskan semuanya lah gitu. Jadi semua teman-teman ini berempat ini emang ada tujuan masing-masing gitu. Dan alhamdulillah tujuan itu bagus semua gitu. Jadi sebenarnya dia kena guna-guna itu efek ke badannya apa? Efek ke badannya ya waktu itu dia kayak orang linglung gitu. Jadi kayak orang yang linglung itu apa? Bahasa Jawa. Orang bingung. Mau ngapain nggak tahu, mau ngapain nggak tahu. Dia lebih banyak bengong berarti. Lebih bengong.
selama nanti kalau udah ngomong nih udah kemana-mana ngomongnya, nggak jalur. Berarti setelah minum itu ada perubahan, udah sedikit ada perubahan sikap ya. Berarti udah nggak bingung lagi gitu. Ada tujuannya dah gitu. Tujuan hidup udah jumpa di situ. Berarti setelah dia minum air itu, airnya banyak. Airnya ya setiap kita minum air biasa, kayak minum biasa gitu bang. Habis itu kayak ngopi, ngeteh, makan, ya kan? Dari air itu semua. Ya ini teman-teman informasi juga sih. Mau percaya atau tidak, yang jelas itulah yang dirasakan Hasan dan teman-temannya. Real ya. Kita mau undang orangnya, cuman orangnya jauh pula ya. Dia sekarang lagi merantau di Bekasi. Selama 5 tahun itu dia nggak dikasih merantau sama orang tuanya. Jadi sudah sembuh itu dia merantau deh ke Bekasi. Karena udah normal kan gitu. Jadi waktu itu bang kami udah turun nih ke bawah kan. Udah turun ke bawah, dapat informasi dengar-dengar dari orang. Rupanya di hari kami di atas puncak itu katanya ada gempa. Cuma nggak kencang. Jadi teman-teman pun nggak terlalu ini ya, nggak terlalu aneh ya, nggak terasa juga. Wah luar biasa. Kalau teman-teman, ya bu itulah budaya Indonesia itu kan, mau percaya atau tidak percaya, yang jelas itu nyata. Ya itu nyata. Itu nyata. Kemudian apa ya? Ya bisa dirasakan juga sama yang bersangkutan. Kena guna-guna, kemudian dibawa ke Gunung Lawu, minum airnya, dan alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah sembuh. Nah, jadi waktu itu kan udah pulang di rumah nih. Aku udah nggak dijumpa dia sekitar 1 minggu. 1 minggu, jadi ada lah ngobrol sama teman kan, yang sama aku dari Sumatera nih ke Jawa. Yuk kita tengokin dia. Nggak tahu dia balik lagi, tempat lagi gitu kan. Ayolah kita lihat rumahnya. Ke rumahnya, sampai sana dia udah riang, udah ceria gitu bang. Jadi aku baru sampai nih, belum turun dari motor, dia udah manggil gitu. Itulah perubahannya. Itu perubahannya. Nah disitu aku langsung seneng lagi gitu kan. Gak balik lagi, sembuh. Ya gitu kan. Alhamdulillah. Minum apa? Iya. Jadi gitu apa Yan? Kalau nanti kesurupan coba minum Gunung Lawu. Air Gunung Lawu, mana tahu ini kan. Iya, kesurupannya di sini kan. Minumnya ke sana. Merantau dulu ya. Iya. Oke San, makasih udah berbagi informasi sedikit mengenai apa yang Hasan rasakan bersama kawan-kawan ya. Yang mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kita semua. Ya pada intinya sih mau percaya atau tidak percaya itu tergantung dari teman-teman. Yang jelas sudah dirasakan oleh kawannya Hasan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan lancar nanti perjalanan pulang. Pelan-pelan aja. Mungkin tengah hari nanti lah kita kira. Nah, ya, mudah-mudahan teman-teman Hasan juga yang lain yang hobi Vespa dalam keadaan sehat, yang sedang touring keliling Indonesia, keliling manapun tuh nanti semoga segera tercapai lah. Oke. Terima kasih banyak ya. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Dunia.